Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konspirasi dan politik susah dibedakan, samar dan hampir tak terlihat. Secara harfiah, konspirasi itu adalah bisikan. Konspirasi itu sebuah kesepakatan misi dalam suatu komunitas yang memiliki visi yang tentunya sama atau sejalan dengan ideologi yang sepaham. Jadi kesimpulannya, tidak semua konspirasi itu jelek, tergantung kelompoknya yang menjalankan misi tersebut. Kemunculan sosok Ratu Adil atau Imam Mahdi sering dikaitkan dengan gejolak politik dunia dan perkembangan zaman. Saya pun demikian. Konten video yang saya angkat diambil dari berbagai sumber. Dan konten video ini banyak mendapat teguran dan akhirnya video-video ini tidak bisa ditayangkan lagi. Padahal sumber yang saya ambil dari kajian ilmu pengetahuan dan wangsit para sesepuh Nusantara, yang merupakan konten yang tidak menimbulkan keresahan apalagi merugikan. Entah dari sisi mana mereka menilai konten video kami dianggap sebagai melanggar komunitas. Beberapa waktu lalu, saya menemukan kajian menarik dari sebuah buku yang bergambar gurita menggenggam dunia. Buku ini ditulis oleh Komjen Polisi Dr. Andes Dharma Pongrekun yang berjudul Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan. Semoga saja dengan adanya buku ini kita semakin sadar tentang situasi global di Indonesia pada khususnya. Esensi dalam buku ini adalah tentang bahayanya globalisasi yang bertujuan untuk menghancurkan negara-negara di dunia. Globalisasi ini dalam istilah saya adalah konspirasi kelompok 1%. Misi dari globalisasi ini adalah penyatuan sistem dunia yang biasa kita sebut dengan istilah One World Government. Dunia dalam satu penguasa atau The New World Order dalam tatanan dunia baru. Sejenak saya berpikir dan bertanya dalam hati, apakah saya masih memiliki jiwa nasionalisme yang cinta tanah air, yang tak dapat dipungkiri bahwasanya saya lahir di Indonesia. Makan, minum, keluh kesah, banting tulang, dan bersuka cita bersama sanak saudara, namun saya seakan tidak peduli dengan situasi zaman yang semakin mengkhawatirkan. Inilah yang membuat hati tersentuh. Kita jangan membiarkan bangsa ini direbut oleh mereka yang semakin terlihat jelas di depan mata. Inilah perang global system. Isi dari globalisasi itu adalah total kontrol seluruh umat manusia di dunia yang dikontrol secara total dalam sebuah tatanan sistem dunia baru. Itu artinya kita selaku manusia terjebak ke dalam rekayasa kehidupan. Rekayasa kehidupan ini tentunya bertujuan untuk merubah perilaku hidup umat manusia, merubah peradaban dan adat istiadat, suku, bahasa, bangsa, dan ideologi. Anda akan dibikin jadi seperti barang atau binatang. Hal ini sudah dapat kita rasakan tanpa disadari dan terjadi seperti biasa saja. Mungkin Anda merasa tidak ada yang aneh dalam perkembangan kehidupan saat ini. Namun coba kita renungi bersama. Kemajuan teknologi informasi sangat menunjang terhadap persaingan global. Hingga tak mustahil mereka, kelompok 1% ini, mengetahui apapun yang kita kerjakan. Disadari atau tidak, pengaruh mereka telah masuk ke jaringan otak bawah sadar manusia. Pada umumnya manusia di dunia bisa dikontrol dari satu sistem aplikasi yang dirahasiakan. Atau bagaimana cara kita mendapatkan uang setiap bulannya itu sudah terekam dalam sebuah sistem aplikasi untuk dipelajari. Dan kelak kemudian hari rahasia ini akan dibongkar melalui sebuah teknologi yang lebih modern dan canggih. Sebelumnya mungkin kita tidak pernah berpikir akan ada aplikasi video pendek seperti TikTok, Snap Video, atau aplikasi panjang
yang tentunya sangat diminati oleh kalangan remaja pada umumnya, dan itu merupakan sumber penghasilan yang sangat luar biasa bagi penciptanya dan banyak memberi dampak positif tentunya kepada kreatornya. Terlepas dari untung dan ruginya, itu hanya bersifat subjektif saja. Yang saya soroti dalam pembahasan kali ini adalah keberhasilan mereka yang menduduki puncak piramida kekuasaan dalam mengendalikan dunia. Bukan mustahil mereka mengetahui rahasia data yang selama ini disembunyikan para pemiliknya. Kesuksesan besar sebagai langkah awal menuju tatanan dunia baru. Mereka menciptakan program itu berdasarkan hasil penelitian dan survei yang sudah dilakukan sejak lama secara online. Apakah kita hanya sebatas pengguna saja? Kita hanya bisa jadi sasaran pasar global. Kita sebagai mesin penggerak ekonomi dengan mendapat sedikit imbalan dan tetap berada di bawah. Kenapa kita baru sadar setelah semuanya terbongkar? Mungkin saja karena kita terlalu fokus terhadap kisah dahulu, bukan fokus terhadap apa yang harus kita lakukan seperti para nabi dahulu yang menjadi tokoh publik dan patut diteladani. Lain halnya dengan orang-orang di luar sana. Mereka semakin fokus mengejar cita-citanya dan hasilnya sudah dapat kita lihat. Segala sesuatu yang kita rasakan saat ini merupakan implementasi dari sistem yang telah mereka ciptakan sejak lama. Memang sekilas kita tidak merasakan apapun, tapi disadari atau tidak, kita telah terjebak dalam pusaran sistem yang sangat dahsyat. Sekarang telah terjadi gerakan globalisasi itu. Bukan cuma Indonesia yang akan dihancurkan, tapi semua negara di dunia termasuk Amerika, Cina, Jepang, dan lain-lain. Kenapa semua negara? Karena kelompok 1% ini non-state actor, bergerak bukan atas nama negara dan agama, tetapi kelompok minoritas yang memiliki visi yang sama untuk dapat menguasai dunia hanya mengandalkan kekuatan harta. Globalisasi adalah sistem operasi untuk menyamakan sistem keuangan dan ekonomi dunia. Semua kehidupan kita akan dikontrol, perilaku kita berubah menjadi manusia peliharaan, tidak lagi menjadi manusia yang sejati atau makhluk yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap alam dan lingkungan sekitar. Berhubungan dengan sesama manusia hanya bisa dipandang dari faktor pendidikan, gelar, dan jabatan. Manusia tidak punya cipta, tidak punya kebebasan berpikir. Inilah sistem yang telah terjadi. Namun semua belum berakhir. Kalau kita melihat ke depan, kita bisa membuat langkah-langkah strategis untuk menghadapinya. Program dari globalisasi adalah manpower atau money power dan control population dengan menguasai moneter dan fiskal global yang memiliki banyak uang yang digunakan untuk menciptakan kekuasaan di atas negara-negara di seluruh dunia yang kemudian digunakan untuk mengontrol penduduk dunia. Program money power dan kontrol populasi dijalankan dengan strategi politik terstruktur, sistematis, dan masif. Beredarnya wacana peluncuran mata uang digital sebagai alat transaksi yang sah adalah bukti sebuah terobosan baru yang akan kita hadapi. Hal ini tak bisa dihindari, tak bisa ditolak atau dipungkiri, karena program ini berjalan secara sistematis. Kita harus mampu bersaing dan mengimbanginya, karena segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Kita harus memahami bahwa kunci sukses global menguasai dunia adalah lewat program ekonomi. Caranya dengan menguasai bank-bank sentral di dunia. Bank sentral adalah lembaga yang punya hak mengedarkan uang di suatu negara. Sedangkan bank sentral di negara-negara maju adalah swasta. Langkah berikutnya adalah program pendidikan. Mereka ajarkan sistem keuangan riba di semua sekolah di seluruh dunia, sehingga semua sarjana ekonomi, semua profesor menganggap sistem yang riba ini adalah sistem yang benar. Inilah dampaknya, sehingga segala sesuatu tidak berubah, ataupun kita menyadari bahwa sesuatu itu adalah benar. Elit global melakukan ini secara masif diterapkan di semua negara di dunia. Cuma satu kali kontrol saja. Itulah kekuatan super dahsyat yang sangat sulit untuk kita hindari. Oleh karenanya, saya rasa bahwa buku Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan harus dipahami oleh kita sebagai anak-anak bangsa untuk membela negara dan masa depan kita sendiri. Besar hati kita melihat ada seorang pemimpin yang berani untuk membela rakyat. Semoga semakin banyak para pemimpin kita yang berkualitas seperti Jenderal Bintang 3 ini, Bapak Dharma Pongrekun. Kita punya pemimpin yang peduli bangsa.
Hal yang harus kita lakukan adalah mengimbangi program yang sudah mereka ciptakan dengan merubah konsep jihad fisik dengan jihad propaganda dan konspirasi melalui sistem yang mereka buat. Jadi segala sesuatu bisa kita lakukan dari hal kecil kembali ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita harus meneladani sesuatu yang sudah dikerjakan Rasul dahulu, mengerjakan apa yang dicontohkan Rasul, yakni berbuat baik dengan mengadakan musyawarah, mendiskusikan segala sesuatu kepentingan rakyat banyak. Hakikat dari musyawarah ini adalah pengajian yang isinya ada silaturahmi dan syiar tentang kebaikan. Bukan hanya sekedar membahas tentang baik buruknya perbuatan manusia, tapi memberikan contoh atau tauladan bagi generasinya untuk mengerjakan sesuatu dengan perbuatan secara nyata. Contohnya apa yang sudah dikerjakan di Pondok Pesantren Al-Wafa adalah salah satu bukti mengimbangi sistem global. Semua yang dikerjakannya adalah sesuai dengan aturan dan tatanan alam. Semoga semakin banyak para ulama kiai yang berkualitas seperti pimpinan Pondok Pesantren Al-Wafa, Bapak Kiai Abdul Jember. Kita punya ulama yang peduli umat dan bangsa dengan melakukan berbagai kajian melalui musyawarah para alumni, santri, kalangan-kalangan eksternal pondok dan lain sebagainya. Dalam musyawarah ini menunjukkan bagaimana sikap kita selaku muslim yang peduli terhadap kemakmuran, mensejahterakan suatu kaum tanpa ketergantungan ke pihak lain dengan memiliki sumber penghasilan rakyat dalam bentuk usaha yang nyata. Bukan kata-kata seperti saya yang hanya berbicara di depan kamera. Kalau saja seluruh pemuka agama di Nusantara mengimplementasikan ilmu terhadap lingkungan sekitar, menyatu dengan alam, berdiskusi dengan sesama dan golongan, menjaga dan merawat, melestarikan, bukan mustahil Indonesia menjadi barometer ketahanan pangan dunia. Inilah yang ditakutkan oleh elit global. Karena dalam musyawarah itu membahas tentang sikap kita selaku muslim sejati yang cinta damai dan menjadi rahmat bagi seluruh umat. Musyawarah itu adalah implementasi atau wujud pengajian yang nyata. Acuh terhadap situasi global, tapi hakikatnya perang terhadap pengaruh sistem global. Menyikapi kemajuan teknologi, kita harus mampu melakukan sesuatu hal yang dipandang baik dan berguna. Imbangi teknologi mereka dengan memanfaatkan orang-orang pintar di jalan yang benar. Jangan terpengaruh oleh segelintir orang yang akan merusak tatanan bangsa. Propaganda politik adu domba yang hanya membuat kehancuran dan perpecahan dengan umat. Temukan diri sejatimu dengan introspeksi terhadap diri dan lingkungan sekitar. Niscaya Al-Mahdi yang kita tunggu akan segera dikenali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.